Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kisahkan, yaitu sebuah kisah tentang orang miskin yang menjadi raja. Sahabat surga sekalian, tahun demi tahun berlalu begitu cepat di hadapan Bani Israel. Selama itu juga Allah telah mengutus nabi demi nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar dan baik. Akan tetapi mereka selalu durhaka kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah pun menghukum mereka dengan membuat mereka dihancurkan oleh musuh-musuh mereka dari kaum Amalek. Amalek berhasil merebut peti Bani Israel yang berisi tongkat dan pakaian Nabi Musa, serta sejumlah barang peninggalan Nabi Harun dan keluarganya. Di pintu tenda tempat mereka menyembah Allah, seorang dukun berdiri bersama anak-anaknya untuk mencuri harta orang-orang fakir, melakukan perbuatan keji dan menggoda gadis-gadis yang datang untuk memohon ampun kepada Allah, sehingga tempat ibadah itu pun berubah menjadi tempat maksiat kepada Allah Ta'ala. Bani Israel menyekutukan Allah dan menyembah sesembahan lain seperti Bul'an dan Ashtarut. Padahal itu semua hanya berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Di tengah Bani Israel hanya ada seorang yang beriman, yaitu Samuel, seorang pemuda yang garis ketuanya terhubung sampai kepada para nabi. Suatu hari Nabi Samuel tidur di samping dukun Ala. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti suara Ala yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Samuel pun menjawab, "Ya, Bapak, apakah engkau memanggilku?" Ala menjawab, "Anakku, aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur." Suara itu kembali lagi memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Samuel terkejut dan langsung terjaga dari tidurnya. Ia menjawab, "Ya, Bapak, apakah engkau memanggilku?" Ala menjawab, "Jika aku memanggilmu untuk ketiga kalinya, janganlah engkau menjawabku." Untuk ketiga kalinya suara itu memanggil Samuel. Tiba-tiba ia melihat malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan wahyu kepadanya bahwa dirinya telah diangkat menjadi nabi untuk kaum Bani Israel. Kini ia berkewajiban menyampaikan firman-firman Allah kepada mereka. Keesokan harinya, dukun Ala berkata kepada Samuel, "Apa yang terjadi semalam? Allah telah mengutusku sebagai rasul untuk kalian dan dia mewahyukan kepadaku bahwa dia murka kepadamu dan juga anak-anakmu. Dia akan menghancurkan kalian karena dosa-dosa kalian," jawab Samuel. Samuel pergi mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat, serta bertobat dari segala dosa yang pernah mereka perbuat. Mereka memang mencintainya dan mau mendengarnya, tapi mereka tetap saja melakukan maksiat dan tidak ada yang bertobat, kecuali hanya beberapa gelintir saja. Meski demikian, Nabi Samuel tetap tinggal bersama mereka untuk mendakwahi mereka. Ia membacakan kitab Taurat kepada mereka dan ia sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Akan tetapi kaum Yahudi itu mencintai dunia dan lupa akan hari akhirat. Tidak ada yang beriman kepada Samuel kecuali hanya beberapa gelintir saja. Perang antara kaum Yahudi dan Amalek terus berlangsung, dan kemenangan selalu menjadi milik kaum Yahudi, hingga terjadilah satu perang besar di mana kaum Yahudi telah mempersiapkannya dengan baik.
Begitu juga dengan bangsa Amalik yang mempersiapkannya dengan baik. Pecahlah pertempuran yang dahsyat. Pecahlah pertempuran yang dahsyat antara kedua belah pihak. Setelah perang berakhir, kemenangan berpihak kepada bangsa Amalik, sedangkan Bani Israel kalah. Nabi Allah Samuel berasa sangat sedih, terlebih kesedihan yang dirasakan oleh kaum Yahudi. Pasca pertempuran, para pemuka Yahudi duduk bermusyawarah membahas kekalahan itu. Di akhir musyawarah, mereka berkesimpulan bahwa kekalahan itu disebabkan karena mereka tidak membawa tabut saat berlangsungnya pertempuran. Padahal dahulu mereka selalu meletakkannya di hadapan mereka, sehingga Allah memberi mereka pertolongan dan memenangkan mereka. Para pemuka Bani Israel memutuskan untuk membawa tabut di setiap peperangan yang akan datang. Hal ini untuk memompa semangat para prajurit dalam bertempur, sehingga mereka bisa meraih kemenangan atas musuh-musuh mereka. Orang-orang Yahudi mengambil tabut dari dalam kuil, sehingga semangat para prajurit menjadi bertambah, sampai-sampai seluruh pemuda Bani Israel keluar untuk kembali memerangi suku Amalik. Sebab kemenangan akan menjadi milik mereka karena peti itu ada bersama mereka. Pertempuran pun kembali meletus antara kaum Yahudi dan kaum Amalik. Pertempuran itu semakin membara saat semangat kaum Yahudi semakin bertambah hingga mereka hampir mewujudkan kemenangan. Pasukan Amalik mundur. Orang-orang Yahudi mengira kalau mereka sudah menang. Pemimpin Amalik yang melihat pasukannya kalah, ia berdiri dan berseru lantang di hadapan para prajuritnya, "Wahai para pejuang, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu datang dengan Tuhan mereka untuk memerangi kalian. Jika mereka dapat mengalahkan kalian, maka sesungguhnya kalian akan menjadi budak mereka dan mereka akan masuk ke dalam negeri kalian. Oleh karena itu, semangatlah untuk berperang dan seranglah musuh-musuh kalian." Ungkapan itu mengobarkan semangat dalam jiwa kaum Amalik, sehingga pasukan Amalik kembali berperang seperti singa. Serangan dari pasukan Amalik semakin gencar dan terus meningkat. Para pemuda Yahudi mulai mundur melihat serangan pasukan Amalik yang begitu gencar. Pasukan Yahudi kocar-kacir, lari tunggang langgang. Kekalahan pasukan Amalik berubah menjadi kemenangan. Pasukan Amalik mulai membantai orang-orang Yahudi, membunuh pasukan Yahudi dalam jumlah yang sangat besar, dan menawan Bani Israel dalam jumlah yang tak terhitung. Sisa dari pasukan Yahudi yang selama tidak sanggup melanjutkan peperangan, mereka lari tunggang langgang meninggalkan medan perang dan meninggalkan tabut. Pasukan Amalik mengambilnya sebagai harta rampasan perang. Salah satu prajurit Bani Israel melarikan diri dari pertempuran dan kembali ke kota. Orang-orang melihatnya dengan pakaian yang compang-camping dan wajah yang menghitam. Mereka bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi?" "Kalah," teriaknya. Para laki-laki dan perempuan di kota itu menjerit, sehingga keluarlah kaum Bani Israel untuk melihat apa yang terjadi. Dukun Ala juga keluar seraya bertanya, "Apa yang terjadi?" Ia kemudian mendudukkan prajurit yang melarikan diri itu di atas kursinya. Lelaki itu kemudian menjawab, "Orang-orang Amalik telah mengalahkan kita." Ala bertanya, "Apa yang dilakukan oleh pasukan kita?" "Antara dibunuh dan ditawan oleh musuh." "Bagaimana dengan anak-anakku?" "Mereka sudah dibunuh. Namun peti itu kami meninggalkannya, kemudian diambil oleh musuh." Kesedihan tergurat di wajah Ala. Ia kembali ke belakang membawa kursinya. Nafasnya sesak karena kesedihan yang dirasakannya. Ia terjatuh
berdebam di atas tanah dan kursinya. Ia mati dalam keadaan sedih atas apa yang menimpa kaum dan anak-anaknya. Demikianlah Allah menurunkan hukumannya kepada Ala dan anak-anaknya sebagai yang pernah diberitahukan Jibril kepada Nabi Allah Samuel sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu setelah kekalahan Bani Israel dan hilangnya tabut dari tangan mereka, Nabi Samuel tak henti-hentinya mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Samuel memerintahkan mereka untuk bertobat. Suatu hari, ia mengumpulkan Bani Israel di kuil. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, bertobatlah kalian kepada Allah dan jangan menyembah Balaim dan Ashtarut. Sesungguhnya itu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat. Beribadahlah kalian kepada Allah. Allah lah yang Maha Esa di bumi dan Maha Esa di langit. Dia akan menolong kalian dalam mengalahkan musuh-musuh kalian dan mengembalikan tabut kepada kalian." Mereka berkata, "Baiklah, kami akan bertobat kepada Allah dan meninggalkan berhala. Lalu apa lagi yang harus kami lakukan?" Nabi Samuel kemudian memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat dan puasa agar Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan menyucikan jiwa mereka dari dosa dan kesalahan. Orang-orang Yahudi itu pun bertobat dari dosa-dosa mereka dan mereka pun menyembah Allah zat yang tiada sekutu baginya. Sebelumnya ada misteri tentang tabut. Kaum Yahudi dan Amalek berperang lagi. Kemenangan silih berganti di antara kedua belah pihak. Terkadang Yahudi yang menang atas bangsa Amalek dan terkadang sebaliknya. Ketika orang-orang Yahudi tulus dan bertobat, maka Allah memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Namun tabut masih berada di tangan orang-orang Amalek. Mereka pernah meletakkan tabut di bawah berhala mereka. Saat mereka bangun pada pagi harinya, mereka mendapati tabut berada di atas berhala. Mereka kemudian mengembalikan peti itu ke bawah berhala. Peristiwa itu terulang lagi pada hari berikutnya. Mereka menemukan tabut berada di atas berhala. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang sehingga mereka sadar bahwa itu merupakan perintah Allah. Oleh karena itu, mereka menjauhkan tabut dari berhala dan meletakkannya di sebuah kampung. Akan tetapi tiba-tiba penyakit kutukan merebak menjangkiti seluruh penduduk sehingga mereka menjauhkannya dari daerah mereka. Umat Yahudi, mereka tetap beribadah kepada Allah. Hari, bulan, dan tahun terus berlalu. Nabi Samuel semakin tua dan menjadi kakek-kakek. Para pembesar dan pemimpin Bani Israel kemudian berkumpul pergi menemui Samuel seraya berkata, "Sungguh engkau kini sudah tua renta, wahai Nabi Allah. Kami datang menemuimu menginginkan agar engkau berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan raja yang akan memerintah kami dan memimpin kami dalam peperangan." Nabi Samuel menjawab, "Raja, sesungguhnya Allah akan memelihara kalian sepeninggalanku dan mengutus para nabi di tengah kalian. Allah pemelihara yang paling baik." Mereka berkata, "Kami tahu Allah tidak akan menelantarkan kami, tapi kami menghendaki seorang raja yang akan memimpin kami dan kami berkumpul di sekelilingnya." Nabi Samuel pun menjawab, "Bagaimana kalau raja itu nanti menjadikan kalian sebagai budaknya? Anak-anak kalian akan menjadi pembantu di istananya, dan ia akan menzalimi kalian hingga kalian berdoa kepada Allah agar dia berkenan membebaskan kalian darinya. Tapi Allah tidak lagi mengabulkan permintaan kalian." Mereka menjawab,
kami rela menerima semua itu. Sungguh umat Yahudi selalu memilih hal yang paling sulit, meskipun Allah telah memberikan kemudahan kepada mereka. Mereka benar-benar kaum yang membangkang dan jahat. Mereka berkata, kami menghendaki seorang raja yang akan menyatukan dan membimbing kami untuk berperang, sekalipun ia akan menghinakan dan menjadikan kami sebagai budaknya. Nabi Samuel berkata, tapi apakah kalian akan berperang seandainya Allah mewajibkan perang kepada kalian dan menjadikan itu sebagai sebuah perintah? Lalu mereka menjawab, iya, kami akan berperang. Bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah, sementara kami telah diusir dari negeri kami dan anak-anak kami sudah menjadi budak bagi kaum Amalek. Melihat mereka begitu ngotot atas kemauan itu, Nabi Samuel pun duduk untuk berdoa kepada Allah dengan penuh khusyuk. Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Samuel bahwa dia akan mengabulkan untuknya dan kaumnya. Allah juga memerintahkan Samuel agar menyampaikan apa yang telah diwahyukan itu kepada mereka. Nabi Samuel pun keluar untuk menemui Bani Israel yang sedang menantinya untuk mengetahui nama raja yang dipilih Allah. Nabi Samuel berkata, Allah telah mengabulkan doa kita dan Allah telah mengirimkan seorang raja kepada kalian. Siapa dia, wahai Samuel? Tanya mereka. Dia adalah Talut. Mendengar nama Talut, keluarlah suara-suara dari Bani Israel yang menolak perintah Allah Ta'ala. Mereka menentang Talut lantaran ia hanya seorang tukang air, orang miskin dan tidak berharta. Mereka berkata, bagaimana mungkin Talut memimpin kami, sedangkan kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia. Nabi Samuel menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja untuk kalian dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Salah seorang dari mereka berkata, tapi apa yang dapat membuat kami percaya kepadamu bahwa Talutlah orang yang telah dipilih Allah dan bukan dipilih olehmu? Nabi Samuel menjawab, sesungguhnya tanda ia dipilih oleh Allah ialah kembalinya tabut yang di dalamnya ada ketenangan dan ketenteraman bagi hati kalian, serta sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Bani Israel menanti dan tiba-tiba peti itu datang dibawa oleh para malaikat. Bani Israel kemudian melihat peti itu sampai hati mereka tenang dan mereka tahu bahwa Talut adalah raja mereka yang baru. Mereka berteriak, hidup Raja Talut, hidup Raja Talut. Tabut kembali ke pangkuan Bani Israel. Mereka meletakkannya di hadapan dalam setiap pertempuran melawan suku Amalek, sehingga mereka dapat meraih kemenangan. Talut kemudian mereka dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Talut memimpin mereka dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Nabi Samuel senantiasa menyampaikan perintah Allah kepada Talut untuk berperang atau berlaku adil di antara manusia. Dan Talut selalu mentaati perintah Nabi Allah, yaitu Nabi Samuel. Syariat Allah kepada Bani Israel adalah jika mereka memperoleh kemenangan, maka mereka harus meletakkan harta rampasan itu hingga api putih turun dari langit untuk menyambar harta rampasan tersebut. Jika Allah murka kepada mereka, maka harta rampasan itu akan tetap utuh seperti semula.
Allah memerintahkan kepada Samuel untuk pergi menemui Talut. Nabi Samuel pergi menemuinya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk berangkat memerangi kaum Amalek. Engkau akan mengalahkan mereka. Jika engkau menang, maka bakarlah rumah-rumah mereka, bunuhlah semua orang laki-laki, dan jangan biarkan satu ekor sapi atau unta pun kecuali engkau sembelih semua." Talut sadar bahwa dirinya menjadi raja atas perintah Allah, karena itu ia juga harus mentaatinya. Tentara Bani Israel berangkat hingga mereka sampai di kota Amalek. Peperangan terjadi dan kali ini kaum Yahudi meraih kemenangan atas suku Amalek hingga dapat menahan raja mereka, yaitu Ujaj. Pada waktu itu wilayah kekuasaan bangsa Amalek penuh dengan hewan ternak, sapi, unta, dan kambing. Pasukan Bani Israel hanya memilih hewan-hewan yang lemah untuk mereka bunuh, sedangkan hewan-hewan ternak yang gemuk mereka tidak menyembelihnya. Mereka membawa hewan-hewan itu ke rumah. Mereka menahan Raja Ujad dan tidak membunuhnya. Pasukan Bani Israel kembali bersama Raja Talut. Talut kemudian menemui Nabi Samuel. Nabi Samuel pun berdiri dalam keadaan marah seraya berkata, "Kenapa engkau tidak melaksanakan perintah Allah?" "Karena aku melihat banyak unta, kuda, dan kambing." Talut menjawab, "Kami akan menyembelihnya di kuil. Akan tetapi mentaati perintah Allah lebih baik daripada menyembelih hewan-hewan itu di kuil." Talut berkata, "Sesungguhnya aku akan bertobat kepada Allah." Samuel berkata, "Wahai Talut, sekarang bunuhlah Ujad, raja mereka." Nabi Samuel kemudian berdiri tegak dan berkata kepada Talut, "Sesungguhnya engkau telah menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Padahal dulu engkau hanyalah seorang tukang air yang rendah, hingga Allah memilihmu menjadi seorang raja. Sekarang kamu terperdaya dan melanggar perintah Allah." Nabi Samuel beranjak untuk pergi, namun Talut menahan bajunya hingga robek. Nabi Samuel berkata, "Allah akan merobek kerajaanmu sebagaimana engkau merobek bajuku." Talut berkata dengan nada memelas kepada Nabi Samuel, "Demi Allah, bantulah aku untuk bertobat agar Allah berkenan mengampuniku, dan mohonkanlah kepada Allah agar Allah menerima taubat dan penyesalanku atas apa yang telah aku lakukan." Talut pun menangis. Nabi Samuel merasa iba kepadanya. Lantas Nabi Samuel sujud kepada Allah bersama Talut. Ia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa Talut. Namun Talut masih merasa sedih atas kutukan yang diucapkan oleh Nabi Samuel ketika ia berkata, "Allah akan merobek kerajaanmu." Sesungguhnya kini Talut sedang memikirkan kerajaannya. Kalau sampai Allah merobek kerajaannya, maka ia akan kembali miskin, hidup jauh dari istana dan pelayanan manusia. Ia akan kembali memikul wadah air, bekerja sebagai tukang air. Wajahnya sedih dan menangis, sampai salah seorang menteri datang menemuinya, kemudian berkata, "Tuanku, jangan bersedih, Nabi Allah telah mendoakanmu agar diampuni." Talut menjawab, "Sungguh aku sangat sedih dan takut. Aku merasa kerajaanku ini akan dirobek-robek dan aku akan kembali miskin. Bantulah aku memikirkan cara lain untuk memecahkannya. Lakukan sesuatu untuk membantu rajamu dan senangkanlah ia." Menteri itu berkata, "Aku kenal seorang anak yang bersuara sangat merdu. Ia seorang pengembala kambing. Tapi jika ia membaca Taurat, maka terdiamlah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan burung-burung ikut menyimak suaranya. Gunung-gunung turut mengucapkan tasbih bersamanya jika ia bertasbih, dan hati orang yang mendengarnya akan menjadi khusyuk.
Sungguh suaranya sangat merdu, wahai tuanku. Talut berkata, panggil anak itu. Para penjaga dan pelayan raja pergi mencari Daud. Si pengembala bersuara merdu lagi lembut. Setelah menemukan Daud, mereka membawanya ke kediaman Talut dan menghadapkannya. Ketika Talut melihat anak itu, dadanya menjadi lapang dan kesedihannya pun hilang. Sebab ia telah melihat seorang pemuda berambut pirang, berwajah putih dan bermata biru. Talut berkata, perdengarkanlah kepada kami suara tasbihmu kepada Allah dan bacaan Tauratmu. Daud mulai membaca Taurat. Talut merasakan ketenangan telah menyelimuti tempat itu. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya terasa begitu hening. Hatinya merasa tentram ketika mendengar Daud melantunkan suara merdunya. Maha suci Raja yang paling agung, Maha suci pencipta cahaya. Ya Rabbku, alangkah agung namamu di bumi. Ya Rabbku, alangkah agung namamu di langit. Mendengar lantunan suara itu, seketika hatinya merasa tentram. Ia berlinang air mata dan kesedihan lenyap dari dalam hatinya. Setelah itu Daud pun pergi. Kaum Amalek menghimpun pasukan mereka dan berkumpul di sekitar pemimpin mereka yang baru, yaitu Jalut, seorang kesatria yang berpostur tinggi besar, lagi kuat dan tidak akan mundur dari medan peperangan betapapun sengitnya. Mereka bergerak untuk menyerang kaum Bani Israel. Talut mengetahui rencana penyerangan itu. Ia langsung mengirim mata-mata untuk melihat keadaan sesungguhnya. Ia memastikan kebenaran berita, lalu meminta izin kepada Nabi Allah yaitu Samuel untuk berangkat menghadapi musuh. Nabi Samuel pun mengizinkannya untuk berangkat. Seorang penyeru menyeru Bani Israel, bersiaplah kalian untuk perang. Para pasukan pun bersiap dari berbagai tempat untuk berjihad di jalan Allah melawan bangsa Amalek yang kafir. Jumlah pasukan Bani Israel saat itu mencapai 80.000 personel yang kuat-kuat. Sebab peperangan yang akan mereka hadapi sangat menentukan. Di samping Amalek juga telah menghimpun para pasukan yang gagah berani untuk menghadapi kaum Bani Israel. Talut pergi dengan pasukan yang besar ini untuk memerangi musuh-musuh Allah dari kaum Amalek. Allah hendak menguji keimanan pasukan Bani Israel, sebab banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka adalah para pemberani, tapi sejatinya tidak demikian. Pada saat itu ketakutan menguasai mereka terhadap Raja Jalut, panglima kaum Amalek. Sebelum pergi, Nabi Samuel berpesan kepada Talut agar mereka tidak meminum air sungai Jordan yang akan mereka lewati dalam perjalanan. Talut pun menyuruh bala tentaranya, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka barang siapa di antara kalian yang meminum airnya, maka ia akan kembali dan tidak akan ikut berperang. Adapun orang yang meminumnya hanya dengan satu cidukan tangan saja, maka ia akan terus melanjutkan perjalanan bersama kami untuk memerangi musuh. Pasukan Bani Israel bergerak melintasi gurun hingga mereka merasa dahaga. Saat itu panas matahari sangat terik sehingga mereka pun dilanda kehausan. Pasukan Bani Israel tiba di sebuah sungai. Ketika melihatnya, para pasukan segera berhamburan menuju sungai itu, kemudian meminum airnya, kecuali hanya segelintir orang saja dari mereka. Hanya 314 orang yang tidak meminum air sungai itu dan mematuhi perintah Nabi Allah sekaligus perintah raja mereka. Dan benarlah orang-orang yang meminum air sungai tersebut tidak mampu bertahan. Mereka kemudian kembali ke Baitul Maqdis
Talut bersama sebagian kecil pasukannya tetap bertahan karena khawatir bila mereka melanggar perintah Allah, kerajaannya nanti akan hancur tercabik-cabik. Sisa pasukan Talut melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai Yordan hingga mereka tiba di tempat pasukan Amalek. Di sana mereka melihat pasukan bangsa Amalek yang pemberani, sehingga salah seorang Bani Israel berteriak, "Tak ada seorang pun bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut." Tak ada kesanggupan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Pasukan Jalut yang gagah berani itu pasti akan menghancurkan kita. Akan tetapi kaum mukmin dalam pasukan ini yang telah bertekad untuk mati syahid mengatakan, betapa banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Mereka kemudian menghadap dan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabb, kami limpahkan kesabaran. Ya Rabb, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir." Dulu sebuah peperangan tidak akan dimulai sebelum ada duel antara dua orang lelaki bersenjata dari masing-masing pasukan. Maka dimulailah duel antara pasukan Talut dan pasukan Jalut. Keluarlah Jalut, raja Amalek, untuk berduel dengan pasukan Talut. Ia adalah seorang kesatria yang kuat, perkasa, dan perangainya menebar ketakutan. Para pasukan Yahudi ketakutan melihat posturnya yang tinggi besar. Jalut berdiri di tengah medan perang. Ia memakai tutup kepala yang terbuat dari tembaga, sehingga cahaya matahari yang mengenai tutup kepala ini akan memantul dan membuat kilauan yang terlihat oleh orang-orang Yahudi. Pasukan Bani Israel semakin takut dan gentar kepadanya. Mereka bahkan membayangkan bahwa Jalut dapat mengalahkan mereka semua seorang diri tanpa bantuan siapapun. Jalut berteriak lantang, "Talut, keluarlah untuk berduel denganku, atau utuslah seseorang untuk berduel denganku. Jika aku dapat membunuhmu, maka kerajaanmu akan menjadi milikku. Sebaliknya, jika kamu dapat membunuhku, maka kerajaanku akan menjadi milikmu." Apa yang akan dilakukan Talut? Pasukannya saat ini sedang sangat ketakutan. Mereka semua mundur. Tak seorang pun dari mereka yang berani keluar untuk berduel dengan Jalut. Talut berteriak memberi semangat pasukannya. Siapa yang akan keluar untuk berduel dengan Jalut? Tak seorang pun menjawab. Jalut pun tertawa dan berjalan dengan membawa pasukan berkudanya ke arah pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi pun mundur ke belakang. Jalut dan pasukannya pun tertawa dan mengolok-olok orang-orang Yahudi yang pengecut dan penakut itu. Pemandangan ini berulang lagi di hari kedua. Semua orang mundur di hadapan Jalut. Bagaimana mungkin seorang yang lemah dari mereka berani menghadapi Jalut yang kokoh dan tegar seperti gunung itu? Talut memberi semangat kepada pasukannya agar mau menghadapi Jalut. Ia berkata, "Barang siapa di antara kalian ada yang berani keluar barisan untuk berduel dengannya, maka akan aku kawinkan ia dengan putriku, dan akan aku muliakan ia dengan keluarganya di kalangan Bani Israel." Tak diragukan, janji Talut tersebut merupakan sebuah hadiah besar yang diidamkan setiap orang dari kalangan kaum Bani Israel. Menjadi keluarga raja, tinggal di istana, dan berkedudukan sederajat dengan raja, serta menjadi orang yang terhormat dan disegani kaumnya. Namun setiap orang juga tahu kekuatan Jalut. Siapapun tahu bahwa ia pasti akan dipenggal oleh pedang Jalut hingga tewas.
Tak seorang pun dari mereka berani keluar barisan untuk berduel dengan Jalut. Jalut pun mencemooh mereka dan sifat pengecut mereka. Setiap hari Jalut selalu keluar untuk menantang orang-orang Yahudi berduel dengannya. Namun tidak seorang pun berani meladeninya. Hingga 40 hari berlalu, hati mereka masih dipenuhi rasa takut akan kekuatan dan keterpaksaan Jalut. Hati mereka masih dipenuhi rasa takut dan kekuatan dan keperkasaan Jalut. Setiap hari cemoohan Jalut terhadap para prajurit Yahudi. Setiap hari cemoohan Jalut terhadap prajurit Yahudi dan kepengikutan mereka kian terdengar keras. Sementara di Baitul Maqdis, Daud si pengembala bersuara merdu duduk menanti kehadiran saudara-saudaranya dari medan perang. Mereka pergi bersama Talut untuk memerangi kaum Amalek. Lama Daud menanti mereka hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa sejumlah makanan untuk saudara-saudaranya di medan perang, sekaligus mengunjungi mereka guna menerangkan mereka. Daud berangkat menemui mereka, menyeberangi sungai Yordan untuk memberikan surprise. Daud meninggalkan kambing-kambingnya dan pergi menemui saudara-saudaranya. Setelah menyeberangi sungai Yordan, ia sampai di medan tempur dan melihat dua pasukan telah siap berperang. Jalut kembali menantang seseorang dari kalangan Yahudi untuk berduel dengannya. Dan ini merupakan kali pertama Daud melihatnya. Jalut berkata, "Ada yang berani berperang? Ada yang berani berduel? Ayo lawan aku, wahai para pengecut." Orang-orang Yahudi kembali mundur ke belakang dengan hati ciut. Tak seorang pun di antara mereka ada yang berani maju. Daud pun marah besar, darahnya seakan mendidih di seluruh pembuluh dan ia sangat marah kepada kaumnya yang pengecut. Ia kemudian keluar dari barisan Yahudi seperti angin topan. Daud berteriak, "Aku yang akan memerangimu, wahai orang yang terperdaya." Saudara-saudara Daud keluar dan berkata kepadanya, "Kamu gila, ia itu Jalut. Ia jauh lebih perkasa darimu." Daud menjawab, "Sesungguhnya bersamaku ada zat yang lebih perkasa daripada Jalut. Sesungguhnya Allah bersamaku. Aku seorang mukmin, sedangkan ia kafir." Saudara-saudara Daud berkata, "Daud, kembalilah ke kambingmu, ia akan membunuhmu." Talut juga ikut maju menghampiri Daud dan berkata, "Wahai anak kecil, kembalilah ke Baitul Maqdis. Dia orang yang sangat perkasa dan menguasai seni berperang. Sedangkan kamu masih terlalu kecil, kamu tidak akan sanggup berduel dengannya." Daud menjawab dengan nada yang tegas, "Sesungguhnya Allah bersamaku." Talut melihat Daud bersikeras untuk membunuh Jalut, kemudian berkata kepadanya, "Semoga Allah senantiasa bersamamu, pergi dan bunuhlah ia." Talut kemudian memakaikan bajunya kepada Daud. Ia juga memakaikan topi besi kepada Daud dan mengenakan baju besi untuk melindunginya. Daud hendak maju ke medan duel, tapi ia merasakan tubuhnya sangat berat. Ia pun melepaskan tutup kepala dan baju besi, kemudian berkata, "Wahai tuanku, sesungguhnya aku mampu menggunakan ketapel. Setiap aku membidik sasaran, pasti akan mengenainya." Daud maju ke hadapan Jalut. Ketika Jalut melihatnya seperti anak kecil, ia memandangnya dengan penuh kesombongan. Jalut berkata, "Kembalilah wahai anak kecil, aku tidak terbiasa membunuh bocah." Daud menjawab penuh marah, "Aku justru yang akan membunuhmu, wahai kafir sombong." Keheningan melingkupi medan perang. Saudara-saudara Daud terus memandangi saudaranya dengan penuh kekhawatiran.
Pasukan Amalek juga terus memandang raja yang akan berduel dengan seorang bocah. Tiba-tiba Daud mengeluarkan sebuah kerikil dari dalam sakunya, meletakkannya ke dalam ketapel, lalu membidikkannya ke arah mata Jalut dan mengenai sasarannya dengan tepat sehingga Jalut terjatuh. Dengan cepat Daud berlari ke arahnya, menduduki dadanya, menghunus pedangnya, lalu memenggal lehernya. Orang-orang Amalek seketika merasa ketakutan, sementara orang-orang Yahudi membaca tahlil. Mereka kemudian menyerang suku Amalek hingga melarikan diri, dan mereka pun berhasil meraih kemenangan. Begitulah kronologi Daud membunuh Jalut. Beberapa tahun kemudian Allah mengangkatnya sebagai nabi dan menjadikannya raja. Ia pun kemudian menjadi raja dan nabi yang sangat bijaksana. Sekian dari kami tentang kisah Nabi Daud, kisah Nabi Samuel, juga Talut dan Jalut. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambahkan wawasan. Wallahu a'lam bishawab.